Inikah striker baru Arsenal? The Gunners incar bomber Liga Primer Inggris di Januari. Arsenal dilaporkan tengah mengincar striker Wolves, Matheus Cunha, untuk memperkuat lini serang mereka setelah ditinggal oleh Bukayo Saka. Menurut laporan dari Telegraph, Arsenal menjadikan Cunha sebagai target utama mereka di bursa transfer Januari mendatang. Pemain berusia 25 tahun ini menjadi bintang di tim Wolves meskipun klubnya terjebak dalam zona degradasi, dengan catatan 10 gol dan 4 assist dalam 18 laga di Liga Primer Inggris. Namun, mengingat Wolves sedang berjuang keras untuk menghindari degradasi, kemungkinan mereka akan melepas pemain kunci seperti Cunha sangat kecil. Apalagi, kontraknya di Molineux masih tersisa 2 tahun, sehingga Arsenal berada dalam posisi tawar yang kurang menguntungkan untuk merekrut striker asal Brasil tersebut. Arsenal berusaha mempertahankan momentum dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris dan bisa saja melesat ke posisi kedua jika berhasil mengalahkan Ipswich Town pada Sabtu 28 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, mereka harus melakukannya tanpa kehadiran sang bintang muda, Saka. Bayern Munich ingkar janji, orang tua pemain menderita kena mental. Brian Zaragoza berbagi kisah tentang beban mental yang ditanggung keluarganya sejak ia bergabung dengan Bayern Munich setahun yang lalu. Pada bulan Desember 2023, Bayern Munich meminjam Zaragoza dari Granada, dan 6 bulan kemudian, mereka memutuskan untuk mempermanenkannya. Namun, winger berusia 23 tahun ini hanya tampil dalam 7 pertandingan di paruh kedua musim lalu, dengan 1 kali sebagai starter. Musim itu, Die Roten gagal meraih trofi untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Dengan waktu bermain yang sangat terbatas, Zaragoza merasa terpaksa untuk mencari jalan keluar meskipun baru 6 bulan bergabung. Akhirnya, ia dipinjamkan ke Osasuna, klub La Liga, pada musim panas 2024. Di sana, ia mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter di bawah arahan Vicente Moreno, meskipun harus menghadapi cedera metatarsal di awal bulan Desember. Kini, setelah karirnya mulai membaik, Zaragoza memutuskan untuk berbicara terbuka tentang masa-masa sulit yang ia alami di Bavaria, sambil melontarkan kritik terhadap klub dan media. Di Bayern Munich, saya dijanjikan banyak hal dan banyak yang tidak ditepati, ujarnya kepada Relevo. Saya butuh waktu lama untuk beradaptasi. Beda negara, beda bahasa, beda makanan, dan beda liga. Mana bisa saya beradaptasi dalam sebulan? Ia menambahkan, mereka bilang kedatangan saya tak ada harganya buat Bayern Munich. Media membunuh saya karena katanya saya tidak bisa berbahasa Inggris atau Jerman. Saya tak memedulikan itu, saya apa adanya saja. Tetapi orang tua saya sangat menderita. Manchester United hadapi tantangan berat dapatkan bek sayap terbaik di dunia. Persaingan untuk mendapatkan Federico Di Marco, bek kiri andalan Inter Milan, semakin memanas dengan kehadiran Real Madrid sebagai rival Manchester United. Menurut laporan dari media Spanyol, Fichajes, penampilan gemilang Di Marco musim ini telah menarik perhatian kedua klub raksasa Eropa tersebut untuk merekrutnya. Di Marco, yang juga memiliki kemampuan sebagai wingback, dianggap sebagai solusi ideal bagi Manchester United yang tengah mencari penguatan di sektor pertahanan. Namun, ambisi Manchester United untuk mengamankan tanda tangan Di Marco tidak akan berjalan mulus. Real Madrid juga dilaporkan serius dalam mengejar pemain ini untuk memperkuat barisan belakang mereka. Pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti, menghadapi tantangan serupa dengan ketidakstabilan performa Ferland Mendy dan penampilan Fran Garcia yang belum memuaskan. Ruben Amorim tak tahu berapa lama untuk bangkitkan Manchester United. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, mengungkapkan ketidakpastian mengenai berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengubah nasib timnya setelah mengalami kekalahan 2-0 dari Wolverhampton Wanderers. Amorim, yang baru menjabat sebagai pelatih Man United dan telah menjalani 10 pertandingan dengan hasil 5 kekalahan, menyatakan bahwa proyek yang ia jalankan memerlukan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasil yang diharapkan. Idenya membutuhkan waktu, kata Amorim dalam konferensi pers pasca pertandingan. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini akan menjadi periode yang sulit, dan kami masih jauh dari akhir masa sulit ini. Kita harus terus maju dan fokus pada pertandingan berikutnya. Van Dijk sanggup main sampai usia 40, pantas dapat kontrak baru. Virgil van Dijk dianggap mampu bertahan di lapangan hingga usia 40 tahun. Oleh karena itu, ia layak mendapatkan kontrak jangka panjang dari Liverpool. Bersama Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold, Van Dijk merupakan 3 pilar utama Liverpool yang masa depannya kini tengah menjadi bahan spekulasi, mengingat kontrak mereka akan berakhir pada musim panas mendatang.
Hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa kontrak mereka akan diperpanjang, yang berarti mereka bisa mulai bernegosiasi dengan klub lain mulai 1 Januari. Tentu saja, kehilangan ketiga pemain ini secara gratis akan menjadi kerugian besar bagi Liverpool. Mantan kapten Liverpool, Jordan Henderson, juga memberikan pandangannya mengenai masa depan Van Dijk. Henderson menilai bahwa Van Dijk telah menunjukkan performa yang konsisten meskipun usianya sudah 33 tahun dan pernah mengalami cedera lutut. Kontrak baru Van Dijk adalah prioritas utama. Saya rasa jika Virgil mau, dia bisa bermain sampai usia 39-40 tahun, ujar Henderson kepada Amazon Prime Video. Pesan dukungan yang kagetkan Dani Carvajal. Bek senior Real Madrid Dani Carvajal masih menjalani pemulihan cedera ACL. Carvajal mengaku kaget karena dikirimi pesan dari Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid. Carvajal tidak menyangka akan mendapatkan pesan dari Diego Simeone mengingat rivalitas sengit di antara Real Madrid dan Atletico Madrid. Hal yang sebenarnya adalah aku merasa sangat disayangi, banyak orang-orang yang mengirim pesan kepadaku, meneleponku, menunjukkan dukungan mereka dan kasih sayang dan aku mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semuanya, kata pemain timnas Spanyol ini. Memang benar ada sebuah pesan menyenangkan yang mengejutkan, yang datang dari Cholo Simeone. Seseorang yang mencintai sepak bola dan orang yang sangat kukagumi, terlepas dari rivalitas kami, sudah pasti, lanjut dia dilansir Mundo Deportivo. Cole Palmer pecahkan rekor baru di Chelsea. Cole Palmer mencetak sejarah baru di Chelsea. Kini, ia menjadi pemain The Blues dengan koleksi gol terbanyak dalam 1 tahun kalender di Liga Inggris, melampaui nama-nama legendaris seperti Drogba dan Lampard. Di balik kekalahan Chelsea dari Fulham, muncul satu pencapaian gemilang, Cole Palmer menjadi sorotan utama. Menurut laporan dari BBC, Palmer telah mencetak 26 gol, menjadikannya sebagai pemegang rekor gol terbanyak untuk Chelsea dalam 1 tahun kalender di Liga Inggris. Rekor sebelumnya dipegang oleh Hasselbaink pada tahun 2001 dengan 25 gol, diikuti oleh Drogba, 2010, dengan 22 gol, Diego Costa, 2016, dengan 21 gol, dan Frank Lampard, 2005, dengan 20 gol. Sejak bergabung di musim panas 2023, Cole Palmer langsung bersinar sebagai bintang lapangan Chelsea. Ia telah mencatatkan 37 gol dan 21 assist dari 65 penampilan di semua kompetisi. Di Liga Inggris sendiri, Palmer telah memberikan kontribusi gol yang mengesankan, dengan 50 kontribusi dari 50 penampilan bersama si biru, yang terdiri dari 33 gol dan 17 assist. Main di Bundesliga, Reno Mons cocok gantikan Elkan Bagot. Misteri mengenai masa depan Elkan Bagot di timnas Indonesia masih menyelimuti. Hingga kini, belum ada kejelasan dari pelatih Shin Tae-yong mengenai kemungkinan pemanggilan Bagot untuk memperkuat tim Garuda. Meskipun posisi bek tengah di timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain berkualitas seperti Rizky Ridho, Mees Hilgers, dan Jay Idzes, kehadiran Reno Mons bisa menjadi alternatif menarik untuk menggantikan Bagot. Reno Mons, pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarier di Bundesliga 2 bersama klub SPVGG Greuther Fürth, telah menunjukkan performa yang menjanjikan. Lahir di Jakarta 19 tahun lalu, Mons telah tampil dalam 12 pertandingan musim ini, dengan 11 diantaranya sebagai starter di Bundesliga 2. Dalam laga terbaru, ia diturunkan sebagai pemain pengganti selama 9 menit saat Greuther Fürth mengalami kekalahan telak 0-5 dari Hamburger SV. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi SC Fortuna Köln pada tahun 2012, dan kini ia menjadi sorotan di dunia sepak bola. Man City sadar diri sudah susah buat juara. Manchester City harus puas berbagi angka 1-1 dengan Everton. Para pemain The Citizens menyadari bahwa mempertahankan gelar juara Liga Inggris bukanlah hal yang mudah. Kini, mereka lebih memilih untuk fokus meraih kemenangan terlebih dahulu. Bek Manchester City, Manuel Akanji, menegaskan bahwa perhatian timnya tidak lagi terfokus pada mempertahankan trofi. Yang terpenting bagi mereka saat ini adalah meraih kemenangan. Musim belum berakhir, tapi soal itu, gelar juara Red, bukan target kami saat ini. Fokus kami adalah memenangi pertandingan demi pertandingan seperti sebelum-sebelumnya, jelasnya kepada BBC. Kami harus terus berpikir positif. Kami sudah melakukan banyak hal hebat dan bisa bertahan dengan baik, tegasnya. Manchester City cuma sekali menang dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris. Sisanya 2 kali imbang dan 2 kali kalah, City memang sedang tidak baik-baik saja. Bologna pasang harga 30 juta euro untuk target Inter Milan, Santiago Castro. Bologna tampaknya enggan melepaskan bintang mudanya, Santiago Castro, dengan harga yang murah pada bursa transfer musim panas mendatang.
Klub yang berbasis di Emilia-Romagna itu dilaporkan telah menetapkan harga sebesar 30 juta euro bagi siapapun yang berminat merekrut striker muda asal Argentina tersebut, termasuk Inter Milan. Menurut informasi dari Calcio Mercato, Inter Milan menjadi salah satu klub yang tengah mengamati perkembangan Castro dengan seksama. Musim ini, Santiago Castro telah menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian di Bologna. Setelah kepergian Joshua Zirkzee ke Manchester United, Bologna kehilangan sosok kunci dalam serangan mereka. Namun, kehadiran Castro seolah menjadi solusi atas kekosongan tersebut. Salah satu alasan mengapa Inter Milan sangat tertarik pada Castro adalah kemiripannya dengan striker utama mereka, Lautaro Martinez.